Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sadaqallahul azim. Tamu Allah, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai siang Jumat yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua umur yang panjang, keberkahan kehidupan, memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Yang paling penting, merasakan kepada kita kemanisan dan kelezatan iman dan Islam. InsyaAllah dengan iman dan Islam itu kita hidup, dan dengan iman dan Islam itu pula kita berpulang ke rahmatullah. Saudaraku sedang jamaah Jumat yang berbahagia, salawat dan salam kita peruntukkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bahagian umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Tamu Allah, saudaraku seiman seakidah, khatib mengajak, menghimbau dan berwasiat kepada kita yang hadir. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik persiapan untuk menghadap kepada Allah adalah bersiap dengan ketakwaan. Jika takwa ini kita miliki, kebahagiaan zahir dan batin, keselamatan dunia wal akhirah, insyaallah akan dapat kita raih. Tamu Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, hadis riwayat Imam At-Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Salasun muhlakatun. Ada 3 macam perkara, kata Nabi, yang bisa membuat hidup kita binasa, yang bisa membuat hidup kita rusak, yang bisa membuat kebaikan kita hancur. Hidup yang sudah berada di jalur hak bisa berujung kepada yang batil. Jalan yang sudah benar sampainya kepada jalan yang salah dikarenakan 3 perkara ini. Mudah-mudahan kita terhindar daripadanya. Tamu Allah yang berbahagia, apa saja 3 perkara yang bisa membuat hidup kita rusak? Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hawa muttabaun, hawa nafsu yang diperturutkan. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyuhun muta'un, kikir yang ditaati, kikir yang diikuti. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, bangga dengan diri sendiri. Tamu Allah sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama yang bisa membuat hidup kita rusak adalah hawa muttabaun, hawa nafsu yang diperturutkan. Tamu Allah yang berbahagia, saudaraku sekalian, salah satu yang membuat kita istimewa dibandingkan makhluk Allah yang lain, bahkan dibandingkan malaikat sekalipun, adalah ketika manusia diberikan hawa nafsu. Kapan hawa nafsu menjadi sebuah keistimewaan? Kapan dia menjadi sebuah kelebihan? Ketika hawa nafsu ditempatkan di jalan yang tepat, di jalan yang benar, di jalan yang hak, di jalan yang patut, maka kita akan sampai ke jalan kebenaran.
Tapi ketika hawa nafsu diletakkan menguasai hati, yang kemudian menguasai akal berfikir, yang kemudian menguasai seluruh anggota badan, patuh mata dibuatnya, patuh kemudian telinga dibuatnya, patuh tangan dan kaki dibuatnya, hingga hawa nafsulah yang menjadi raja. Kita tubuh hanyalah sebatas alat-alat perangkatnya. Maka di saat itulah saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah hawa nafsu yang bisa menghantarkan kita kepada celaka, hawa nafsu yang bisa menghantarkan kita kepada kebinasaan. Di antara hawa nafsu yang benar, saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika cinta seorang suami terhadap istri di jalan yang hak, ketika cinta seorang ayah terhadap anaknya di jalan yang benar, ketika cinta seorang anak kepada orang tuanya di jalan yang tepat. Apa itu? Ketika dia mencari nafkah untuk istrinya, ketika dia mencari nafkah untuk anaknya, ketika dia mencari nafkah untuk orang tuanya, ketika jalannya benar, ketika jalannya hak, maka dia akan berusaha mencintai istri, anak dan orang tuanya, tetapi takkan pernah melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi cinta yang berlebih, hawa nafsu yang diperturutkan, bahkan kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, hati manusia menjadi gelap, pandangan matanya menjadi tak mampu lagi menengok mana yang hak, mana yang batil. Ketika apa? Ketika di dalam hatinya itu terlalu mencintai dunia, terlalu mencintai hawa nafsu. Apa yang akan terjadi kemudian ketika seorang suami terlalu mencintai istrinya, ketika ayah terlalu mencintai anaknya, ketika seorang anak terlalu mencintai orang tuanya? Segala apapun halal dia tempuh, segala apapun menjadi baik menurut dia, walaupun itu halal maupun haram, maupun itu hak maupun batil, tak lagi menjadi sebuah pertimbangan dalam hidupnya. Yang penting tujuan tercapai, istrinya senang, anaknya bahagia, orang tuanya mendapatkan apa yang ia inginkan, maka kemudian cara apapun dia tempuh, walaupun Allah tak meridhai apa yang ia lakukan. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hawa muttabaun, hawa nafsu yang diperturutkan. Maka dikala itulah terjadi korupsi, dikala itulah terjadi sogok menyogok, dikala itulah terjadi kolusi, dikala itulah terjadi pembenaran sesuatu yang dibatilkan, terjadi sesuatu yang Allah haramkan tetapi dia halalkan, karena hawa nafsu sudah menguasai batin. Inilah yang Allah Ta'ala ingatkan, alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir. Kamu lalai oleh berlomba dan berlomba. Kapan perlombaan itu akan terhenti? Hatta zurtumul makabir, hingga kamu telah bertemu dengan pintu kuburan. Kalau sampai kita bertemu dengan pintu kuburan, rupanya apa yang kita perjuangkan, termasuk istri, anak, siapapun keluarga yang kita cintai, perlahan-lahan meninggalkan kita seorang diri di dalam kuburan. Apa yang menolong badan? Yang menolong badan itu, kata Nabi, wa yabqa wahid, satu sahaja. Apa dia? Amaluhu, amal ibadah. Yang kedua sedang jamaah Jumat rahimakumullah, wa syuhun muta'un, kikir yang ditaati, kikir yang diikuti. Ada dua penyakit yang hampir sama. Pertama adalah bakhil, yang kedua adalah kikir. Pertama adalah bakhil, kedua adalah syuh. Apa bedanya bakhil dengan syuh? Bakhil itu contohnya dalam kehidupan saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah. 3 orang makan bersama, si A, si B, si C, tapi giliran membayar, si A hanya mau membayarkan makannya sendiri saja, dan dia tidak rela makan si B, makan si C dia bayarkan. Kenapa demikian? Orang yang bakhil adalah orang yang tidak rela rezeki dia sampai ke orang lain, karena rezekinya hanya boleh dia sendiri yang memakannya. Apakah ada orang macam ini? Sangatlah banyak dalam kehidupan. Ada penyakit yang lebih berbahaya daripada bakhil, namanya adalah syuh. Apa itu syuh? Dalam contohnya adalah si A, si B, si C makan bersama. Bahkan kadang si A pula yang mengajak si B dan si C makan, tapi giliran membayar, si A ini pura-pura sakit, pura-pura ke kamar kecil. Mengapa demikian? Orang yang kikir, orang yang kena penyakit syuh
adalah orang yang tidak mau, jangankan rezekinya sampai ke orang lain, rezekinya sendiri pun tak mau dia makan. Begitulah kikirnya dia. Apakah ada orang seperti ini? Ada. Ada orang yang sangat pelit kepada dirinya. Ada orang yang sangat pelit kepada istrinya. Ada orang yang sangat pelit kepada anaknya. Ada orang yang sangat pelit kepada orang tuanya. Kalaulah kepada yang wajib saja dia pelit, bagaimana dia akan bisa memberi kepada yang sunnah, kepada yang sunnah muakkadah? Tamu Allah sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Apakah kaya dia disebabkan macam itu? Tidak juga. Apakah hebat dia dengan diakibatkan macam itu? Tidak juga. Karena setiap manusia ada rezekinya. Bahkan salah satu kiat kaya adalah ketika istri kita makan sepatutnya, ketika anak kita makan sepatutnya, ketika orang tua kita makan sepatutnya, bahkan ketika diri kita merasakan rezekinya pula. Disitulah siapa yang kikir kepada dirinya sendiri, bahkan saking kikirnya dia perturutkan rasa kikir itu, tak rela dia memakan rezekinya, dia hanya menabung dan menabung. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang dia cari itu sebetulnya tidak ada sama sekali. Banyak hal yang kita inginkan, tapi hanyalah sebatas impian. Semuanya hanyalah fata morgana. Rasanya manis, rasanya akan banyak, rasanya akan kaya, rasanya akan bahagia. Kita lupa menikmatinya, kita lupa untuk merasakannya, bahkan lupa merasakan kepada istri, kepada anak, kepada orang tua. Padahal itulah hebatnya memberi kepada istri, itulah hebatnya memberi kepada anak, itulah hebatnya memberi kepada orang tua. Dua pahalanya. Pertama, dinilai pahala nafkahnya. Yang kedua, bernilai pula pahala infaknya. Tamu Allah sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, wa i'jabul mar'i bi nafsih, bangga dengan diri sendiri. Tidaklah bisa masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Apa yang dituju oleh iblis ke dalam hati kita ini namanya sombong. Bagaimana supaya sombong itu sampai kepada kita? Dibukakan pintunya. Apa nama pintunya? Bangga. Jadi manusia ini mudah berbangga. Dipuji sedikit oleh orang bangga. Kalaulah bukan karena bapak takkan jadi proyek ini. Kalaulah bukan karena saya maka takkan jadi apa yang kita lakukan ini. Jadi seolah-olah kalau bukan karena dia maka tidak akan sukses. Kalau bukan karena kita maka seolah-olah takkan lancar. Sebetulnya itu adalah penyakit awal yang ditumbuhkan oleh iblis agar tertanam dua penyakit ke dalam badan. Namanya adalah sombong, namanya adalah keangkuhan. Sombong itu kalaupun ada, saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, maka kemuliaan itu adalah pakaiannya Allah. Kesombongan itu adalah miliknya Allah. Siapa yang merebutnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berjanji akan mengazab dirinya. Maka dikala dipuji, dikala disanjung orang, balikkan kepada zat yang pantas disanjung, yang pantas dipuji dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ini hina dina, tak satu pun yang kita mampu lakukan hari ini tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb sekalian alam. Semoga ada manfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.